Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswah Haka. Dan semoga seperti biasanya ya teman-teman, selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Cerita saya kali ini mengenai teman kita ya, teman kita yang bekerja di sini menjadi TKW. Dan dari kisahnya ini nanti kita bisa mengambil yang positifnya dan buang yang negatifnya ya teman-teman, untuk menjadikan kita suatu pelajaran ya, suatu pelajaran supaya kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya begitu ya. Ada teman kita yang bekerja di sini ya, karena mungkin dari pihak keluarganya ya tidak begitu membutuhkan uang dari gajinya begitu ya, gajinya dia bekerja di sini, dan dia mempunyai pikiran untuk uang itu dipinjam-pinjamkan ke teman-temannya begitu ya. Tapi tidak dipinjamkan secara, maksudnya pinjam 1.000 terus kembalinya 1.000, itu tidak teman-teman. Dipinjamkan ya, per 1.000-nya itu ada bunganya, ada interestnya ya. Kadang-kadang 200, 250 atau bahkan ada yang 300 begitu ya, yang saya dengar begitu. Dan mungkin karena lama kelamaan dia merasa oh itu nyaman, oh dia bahagia ya, seneng karena mendapat hasil yang lumayan ya, yang banyak, mungkin lebih dari gajinya begitu. Dan akhirnya menjadikan dia itu kebiasaan melakukan seperti itu, pinjam meminjamkan begitu ya, meminjamkan uang ke teman-temannya dengan cara dia mengambil imbalan yang sangat besar ya kalau seperti itu. Dan dia semakin asik dengan kebiasaan hingga tidak memikirkan ini baik atau tidak begitu ya teman-teman. Dia lakukan terus hingga, karena orang utang itu kadang susah ya teman-teman, ditagihnya itu susah begitu. Akhirnya lama kelamaan dia dengan cara menahan paspor begitu ya, menahan paspor teman-teman. Tapi masih juga banyak ya yang mengizinkan paspornya untuk ditahan, karena mungkin mereka juga kebutuhannya lebih mendesak ya, dari kampung begitu ya, dari Indonesia. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan keluarga kita ya di Indonesia, kita di sini kalau ada keluarga yang sambat mengeluh butuh ini butuh itu, padahal di sini kita mungkin belum gajian dan benar-benar tidak memegang uang begitu, tapi karena perasaannya itu tidak mau ya keluarganya sedih apa bagaimana, makanya di sini ini banyak ya yang melakukan enggak apa-apa pinjam, yang penting keluarga saya bahagia begitu. Itu banyak sekali ya, tanpa keluarga di Indonesia tahu. Di sini banyak ya teman-teman kita yang hatinya itu berjuang dengan sungguh-sungguh sampai melakukan kadang meminjam seperti itu begitu ya. Dan teman kita yang meminjamkan itu semakin asik ya, mungkin karena dia mendapatkan hasil yang banyak, yang lumayan, jadi dia sudah lupa kalau itu dilarang ya sama Allah begitu ya. Dia lakukan terus, dan dia mempunyai teman-teman cowok yang dia kenal lewat sosmed, dan mereka berhubungan begitu ya, berkenalan maksud saya begitu. Dan akhirnya dia pulanglah ke Indonesia ya untuk menikah begitu. Dan dari hasilnya meminjamkan uang itu dia pakai untuk membangun rumah, membeli tanah dan lain sebagainya ya. Dan singkat cerita dia pergi pulang ke Indonesia menemui cowoknya itu. Awalnya baik-baik saja hubungan mereka ya, tapi di kemudian hari mulai terlihat ya teman-teman bagaimana sifat cowoknya yang sebenarnya begitu ya. Kenapa mau menerima teman kita itu, kenapa bisa sayang begitu ya. Ternyata ada maunya ya, yaitu mengincar harta si Mbak itu begitu ya teman-teman.
Dan singkat cerita teman-teman, harta teman kita itu ya, tanah, rumah, apapun itu habis teman-teman. Habis ya, habis dibohongin sama si cowok itu. Dan teman kita itu akhirnya pun ngontrak begitu ya, ngontrak tidak di rumahnya karena rumahnya juga disita sama bank begitu teman-teman. Sungguh miris ya kalau mendengar seperti ini. Dan ada lagi satu lagi ya yang saya tahu, teman kita juga sama persis dengan Mbak tadi, meminjamkan juga uang di sini ya. Padahal dia juga itu sudah berkali-kali ya dibohongin sama teman-temannya, tidak dikembalikan begitu ya uangnya, tapi dia tidak merasa, tidak pernah berpikir ya, mungkin karena sudah asik begitu ya. Mungkin yang dibohongin sama pendapatannya mungkin lebih banyak pendapatannya ya, makanya dia masih berlanjut, masih asik begitu melakukannya. Dan padahal teman kita yang satu ini sudah ditegur ya, ditegur sama Allah ya, yang mana waktu itu karena hujan deras ya, hujan deras di kampungnya tanpa henti, akhirnya rumahnya itu roboh teman-teman. Padahal bangunan ya, bangunan masih baru kokoh, nggak tahu kenapa bisa roboh begitu. Dan dia akhirnya membuka donasi ya, karena teman-temannya juga tahu ya, jadi membantunya ya untuk mencukupi semua kebutuhannya begitu ya, kebutuhan keluarganya di kampung karena sudah tidak ada rumah begitu teman-teman. Tapi dia tidak sadar ya teman-teman, masih saja dia berlanjut ya meminjamkan uang dengan cara dia mengambil imbalan ya, mengambil untung yang seperti itu begitu ya. Dan akhirnya dia bisa membangun rumah lagi ya, dari uang yang dia kumpulin dia bisa membangun rumah lagi. Tapi teman-teman, ternyata cobaan itu belum berhenti, dan karena hujan yang sangat deras, akhirnya di letak rumahnya, di area rumahnya itu ada longsor ya, dan kebanjiran, dan akhirnya rumah dia juga ludes lagi begitu teman-teman, karena rubuh, ambrol begitu ya, kalau orang Jawa ambrol begitu ya. Tapi entah kenapa dia sampai saat ini juga masih berlanjut ya. Mungkin dia sudah kebiasaan, sudah asik ya dengan hasil ya, walaupun kadang-kadang itu ditipu ya sama teman-temannya, dibohongin sama teman-temannya, tidak dikembalikan uangnya ya, malah dibawa pergi begitu ya. Dan sampai sekarang itu teman kita yang satu itu masih berlanjut teman-teman ya. Biarkan saja ya, kita tidak mungkin ya mengingatkan, karena itu hal yang sangat bagaimana ya, yang sangat tidak memungkinkan kita ya untuk menegurnya begitu ya. Dan dari dua cerita teman kita ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Buang yang jelek-jelek ya teman-teman, ambil yang baik-baiknya ya. Karena saya sendiri sebagai manusia masih banyak salahnya, masih penuh dengan dosa, dan harus belajar ya menjadi orang, menjadi pribadi yang lebih baik ya begitu. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share jika teman-teman berkenan. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru saya ya. Terima kasih sekali sebelumnya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesamaan dengan cerita saya kali ini ya. Mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mendukung, yang mensupport channel saya tanpa skip-skip menonton video saya, terima kasih sekali. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. In a foreign land so far away, I found a love that came to stay. Through the trials and the pain, love found me once again. A new beginning, a brand new day. In Hong Kong, love showed the way. From heartache and endless night,
Together we built a life anew in the land where dreams come true. A new beginning, a brand new day. In Hong Kong, love showed the way. From heartache and endless night to a future shining bright. With love we overcame the past, built a bond that's meant to last. In his arms I found my peace. All my sorrows now have ceased. A new beginning, a brand new day. In Hong Kong, love showed the way. From heartache and endless night to a future shining bright. Love we overcame the past, built a bond that's meant to last. In his arms I found my peace. All my sorrows now have ceased. A new beginning, a brand new day. In Hong Kong, love showed the way. From heartache and endless night to a future shining